Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapatkan nantinya mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang operasi campuran berbagai bentuk pecahan. Ya, materi ini berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Oke, nanti bagi yang belum mengikuti, nanti linknya ditaruh di pojokan. Nah, kita fokus dulu ke operasi campuran berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini penekanannya adalah bentuk pecahan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita mau ulang lagi ya, bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan ada apa aja sih? Ya, yang pertama ada pecahan biasa. 1/2, 3/4, 7/3, 8/16 dan seterusnya. Nah, pecahan-pecahan bentuk seperti ini ya, bentuk yang sangat umum kita jumpai ya. Ini adalah yang namanya pecahan biasa. Oke ya, jadi pecahan yang seperti ini bentuknya itu namanya pecahan biasa. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, kita punya 3, 1/4. Kenapa campuran? Ini ada bilangan bulat. 3 itu bilangan bulat ya. Lalu ada pecahan biasanya. Pecahan biasanya adalah 1/4. Maka 3 1/4 ini ya, 3 1/4 ini dinamakan dengan ya, 3 1/4 ini dinamakan dengan pecahan campuran. Nah, maksudnya 3 1/4 itu gimana sih? 3 1/4 itu aslinya adalah pecahan biasa, tetapi pecahan biasa yang dibuat menjadi pecahan campuran. Nah, 3 1/4 kita membuktikannya adalah ya 3 ya, 3 kita kalikan dengan penyebut. 3 kali penyebut, 3 kali 4 ya sini ya. 3 kali 4 adalah 12. Lalu 12 ini kita tambahkan dengan pembilang. 12 ditambah pembilang, 12 ditambah 1. Hasilnya adalah 13. Nah, penyebutnya kita ikut pecahan aslinya. Jadi aslinya dari 3 1/4 itu adalah 13/4 ya. Oke, dari bilangan bulat ke penyebutnya dikali, penyebutnya ke pembilangnya dijumlah. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, ini yang sering kali kita temui ya. Dan 0,5, 3,4, 1,25 dan seterusnya. Nah, bentuk bilangan yang ada komanya ini itu dinamakan pecahan desimal atau bisa juga disebut dengan bilangan desimal. Pokoknya kalau ada bilangan kok ada komanya ya, itu namanya bilangan desimal. Oke. Nah, dari 0,5 ini, 0,5 ini maksudnya gimana sih? Ini sebenarnya adalah pecahan. Pecahan dari mana? 0,5 kita lihat di belakang koma. Ada berapa angka? Ada 1 ya. Hanya ada 1. Maka kalau hanya ada 1, pernya itu sebenarnya per 10. Nah, pernya adalah per 10 kalau belakang koma adalah 1. Nah, tinggal lihat ya, tinggal kita tulis. Nah, 0,50 kita nggak perlu tulis, 5 kita tulis, komanya hilang. Jadi 0,5 itu adalah ya. Jadi kalau ada seperti ini sudah dijadikan pecahan biasa, komanya hilang, maka hasilnya adalah 5/10 ya. Nah, sekarang kita lihat yang 1,25. 1,25. Kita lihat dulu belakang koma ada berapa. Kalau tadi ada 1 itu per 10, kalau ada 2 adalah per 100. Nah, per 100. Nah, pembilangnya tinggal kita tulis, komanya dihilangkan. 1,25 komanya dihilangkan menjadi 125. Jadi 1,25 itu sama dengan 125 per 100. Nah, kita lanjut lagi ke pecahan yang berikutnya adalah pecahan persen, atau kita biasa menyebutnya adalah persen.
ada 10%, 34%, 15%, dan seterusnya. Nah, ini itu yang dinamakan dengan persen atau pecahan persen. Nah, kenapa persen itu adalah pecahan? Mari kita lihat kenapa persen itu dinyatakan sebagai pecahan. Nah, persen itu aslinya ketika ada 10%, ya, itu artinya, ya, kalau ada 10% itu artinya adalah 10, ya. Kalau ada persennya itu artinya adalah 10 per 100. Persen itu per 100. Maka ketika ada 10% itu aslinya adalah 10 per 100, ya. Dicatat, diingat, pokoknya kalau ada persennya itu artinya per 100 berapapun. 30% maka aslinya adalah 30 per 100 dan seterusnya. Dan kita lihat ke 34%. 34% itu artinya apa? Tadi kalau persen pernya itu per 100, ya. Nah, maka 34% itu adalah 34 per 100. Nah, sekarang kita baru mau masuk ke operasi campurannya. Operasi campuran berbagai bentuk pecahan. Contoh, kita punya 3/4 ditambah dengan 5/3 dikali dengan 6/15. Nah, materi ini sudah didapatkan di minggu kemarin, ya. Ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Nah, kita tekankan di sini campuran. Campuran berarti memuat dari beberapa operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 1, yang dikerjakan dulu yang mana? Otomatis yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan adalah perkalian. Seperti biasa, ya, ketika perkalian, kita tulis dulu ke bawah 3/4 ditambah. Nah, ketika perkalian, ingat ya di video sebelumnya, ketika bisa coret-coret dulu, silangkan. Oke, 5 dan 15 sama-sama kita bagi dengan 5, 6 dan 3 sama-sama kita bagi dengan 3. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3, 5 hapus, 5 hapus. Nah, tinggal 6 dulu, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1, hapus 3-nya. Nah, tinggal dikalikan saja, ya. Jadi 3/4 ditambah 1 kali 2 2 per 1 kali 3 per 3. Nah, setelah ketemu seperti ini tinggal dijumlahkan biasa. Dijumlahkan itu menyamakan penyebutnya, ya. Nah, gimana caranya penyebutnya sama? Penyebutnya sama adalah mencari KPK-nya. Kita nggak perlu bahas lagi KPK-nya gimana, sudah ada di video sebelumnya. Nah, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, cara mengerjakan adalah 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 kali dengan pembilangnya, 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu ditambahkan dengan 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. 4 kita kalikan pembilang, 4 kali pembilang, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, tinggal jumlah saja. 9 tambah 8 adalah 17 per 12. Itulah hasil akhirnya. Oke, kita masuk lagi ke contoh yang nomor 2. Kita punya pecahan 5/2/3 dikali dengan 9/20 dikurangi dengan 2/3. Lihat lagi, ya, kalau ada seperti ini yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Nah, tetapi di sini ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Tadi, ya, caranya 5 kita kali dengan penyebut, 5 kali 3 15. 15 kita tambah dengan pembilangnya, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Maka, ya, 15 tambah 2 hasilnya adalah 17. Maka pecahannya menjadi 17/3, ya, dikali dengan 9/20. Ya, jangan lupa, ya, yang 2/3-nya juga ditulis nanti, ya. Oke, kita tulis dulu yang 2/3-nya. Nah, perkalian, ingat disilang-silang. Oke, kita lihat 17 dan 20 dulu. Tidak bisa, ya, karena tidak ada FVP-nya. Nah, sekarang tinggal 3 dan 9 sama-sama kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Pembaginya hapus, pembaginya hapus. Tinggal dikalikan, 17 kali 3 hasilnya berapa? 51. Ya, 51
per 1 kali 20 per 20 ya, karena 1 kali 20 dikurangi dengan 2 per 3. Nah, kalau pengurangan sama ya, menyamakan penyebutnya. Gunakan KPK-nya. KPK dari 20 dan 3 adalah 60. Oke, tinggal kita bagi 60 bagi 20, hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan 51. Hasilnya adalah 153. Oke ya. 5 dikali dengan 51, 3 dikali dengan 51, hasilnya 153. Lalu 60 kita bagi dengan 3, hasilnya 20. 20 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 40. Maka hasil dari 153 dikurangi 40 adalah 113 per 60. Nah, itulah hasilnya. Lagi kita masuk ke contoh lagi. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Nah, kita punya 7,5 kita bagi dengan 3/2 ditambah dengan 4/6. Oh, ganti, ditambah dengan 21/3. Nah, ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, ingat ya, kalau belakang koma adalah 1, maka pernya adalah per 10. Nah, dibagi ya. Oke, karena dibagi, kita tulis dulu, bagi 3/2 ditambah, nah kita rubah 2 kali 3 hasilnya 6 ya, 2 kali 3 hasilnya 6. 6 kita jumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 7/3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikerjakan pembagian dan penjumlahan, diutamakan yang pembagian dulu. Oke, 75/10 karena pembagian kita balik ya, jadi perkalian. Nah, perkalian 3/2 nya kita balik jadi 2/3. Oke, tulis lagi 7/3. Oke, kita kerjakan, kita silangkan ya, kita silangkan 75 dan 3 sama-sama kita bagi 3, sama-sama kita bagi 3, sama-sama kita bagi 3. Nah, 75 bagi 3 hasilnya 25, 3 bagi 3 hasilnya 1. Hapus pembaginya, hapus pembaginya. Lalu yang 100 dan 2 sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 1. Maaf, 2 dibagi 2 dulu ya. Lalu 100 dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 50. Nah, tinggal dikalikan saja ya. 25 dikali dengan 1, 50 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 25/50. Nah, 25/50 ini dijumlahkan dengan 7/3. Nah, kalau penjumlahan apa? Menyamakan penyebutnya. Penyebutnya gunakan KPK. KPK dari 50 dan 3 itu adalah 150 ya. Oke, KPK dari 50 dan 3 adalah 150. Maka tinggal kita kerjakan saja. 150 kita bagi dengan 50, hasilnya 3. 3 kita kali dengan 25, hasilnya adalah 75. Dijumlah atau ditambah dengan 150 kita bagi dengan 3, hasilnya 50. 50 kita kali dengan 7, hasilnya adalah 350 ya, 350. Tinggal dijumlahkan saja menjadi 425. 425/150. Oke, satu lagi kita beri contoh, satu lagi biar lebih jelas lagi. Nomor 4, kita punya 1/4/5 ditambah 15% dibagi 3/10. Nah, kita rubah dulu ya dari yang pecahan campurannya. 1 kali 5 kita jumlah dengan pembilang, 5 kita tambah dengan 4, hasilnya adalah ya. Ulangi, kita pakai spidol merah biar lebih kelihatan ya. Oke, kita ulangi lagi. 1 kita kali dengan 5, hasilnya 5. 5 kita jumlah dengan 4, hasilnya 9. Maka pecahannya menjadi 9/5. Pecahannya menjadi 9/5. Nah, kita jumlahkan 15%. Kalau persen tadi apa? Per 100. Maka 15-nya tinggal ditulis saja. Nah,
terus dibagi dengan 3/10. Oke, kalau ada penjumlahan dan pembagian, yang diutamakan adalah pembagian, maka kita kerjakan dulu yang pembagiannya ya. Kita kerjakan dulu yang pembagiannya. Kita tulis dulu semuanya. 9/5 ditambah dengan 15/100. Karena pembagian kita rubah menjadi perkalian, dikali dengan 3/10, kita balik 10/3. Oke, coret-coret seperti biasa. 15 dan 3 sama-sama kita bagi 3. Oke, 15 bagi 3 hasilnya 5. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Hapus pembaginya, hapus pembaginya. 100 dengan 10 sama-sama kita bagi dengan 10 ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 100 bagi 10 hasilnya 10. Hapus pembaginya, hapus pembaginya, tinggal dikalikan. Oke, kita tulis lagi. 9/5 ditambah dengan 5 kali 1 dulu hasilnya 5. 10 kali 1 hasilnya 10. Maka 9/5 ditambah 5/10. Nah, penjumlahan lagi ya. Berarti kita adalah cari menyamakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Oke. 10 kita bagi dengan 5 hasilnya 2 ya. 10 bagi 5 hasilnya 2. 2 kita kali dengan 9 hasilnya 18. Lalu dijumlahkan dengan 10 kita bagi dengan 10 hasilnya 1. 1 kita kali dengan 5 hasilnya adalah 5. Oke, tinggal dijumlah saja. Hasilnya adalah 23/10. Oke, sudah ada 4 contoh, sudah kita pelajari dari awal ya. Dari kita mengulang lagi bentuk-bentuk pecahan. Sebenarnya bentuk-bentuk pecahan itu adalah materi kelas 4. Jadi yang masih ada bukunya, yang masih ada catatannya tahun kemarin, bisa dibuka lagi, dibaca lagi biar lebih mudah lagi untuk materi kali ini. Nah, pada latihan kali ini ada 8 soal ya. 8 soal, silakan dikerjakan. Bagi yang kesulitan bisa meninggalkan di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita bangun bersama channel ini biar kedepannya kami dapat memberikan video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi dan berguna untuk semuanya. Oke ya, jangan lupa ada 8 latihan soal, silahkan dikerjakan. Boleh buka buku, boleh buka catatan ya. Yang penting setelah itu dikerjakan sendiri. Oke, begitu saja ya untuk kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan, tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.